Bapak dan Ibu, saya mencoba, menyampaikan terlebih dahulu filosofinya karena tadi juga sudah banyak dibahas. Intinya 3 domain di dalam konteks, SPBE dievaluasi tahun 2020 itu sama dengan 2018, 2019. Domain yang pertama itu terkait kebijakan, jadi sebetulnya intinya nyuruhnya apa sudah benar atau tidak, begitu. Sedangkan kalau tata kelola dan layanan, itu bisa dikatakan pertanyaan seputar apakah eksekusi dari apa yang sudah diperintahkan dalam peraturan kebijakannya, sudah dilakukan dengan benar atau tidak. Nah, kemudian kalau dilihat dari posisi, tingkat kematangan untuk 2 domain awal, sebetulnya untuk kebijakan dan tata kelola yang digambarkan dengan hierarki istilah di SPBE-nya dengan istilah rintisan untuk nomor satu terkelola, sampai dengan optimum untuk nilai yang kelima. Nah, intinya nanti Bapak dan Ibu seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rahmat, konteksnya adalah kalau di rintisan itu eviden-evidennya biasanya masih berupa konsep atau berupa draft. Kalau yang kedua itu kata kuncinya yang terkelola itu baru sebagian. Jadi setiap kebijakan kalau baru sebagian diterapkan, itu pasti sudah, eee, potensinya ada di nilai level 2 begitu kematangannya. Sedangkan kalau sudah digunakan atau diatur untuk keseluruhan, itu artinya terstandarisasi berarti semua. Sedangkan yang keempat terintegrasi dan terukur, kata kuncinya itu sudah ada kolaborasi. Jadi sudah memperhitungkan tidak hanya unit KLD sendiri, tetapi sudah dikolaborasikan. Kemudian sudah dikendalikan, sudah dievaluasi. Nah, proses evaluasi tentunya biasanya ada evidence-evidence seperti notulensi, kegiatan proses evaluasi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang di level kelima atau kita sebut dengan level optimum, adalah proses kalau itu terus kebijakannya dipantau, diperbaharui, baik itu karena kebutuhan internal proses bisnisnya berubah, ada lingkungan luar yang mendorong seperti hadirnya peraturan-peraturan baru dan seterusnya. Nah, ini model generiknya Bapak dan Ibu. Jadi, nah sehingga kesimpulannya Bapak dan Ibu, untuk kita bisa berada di tingkat 4 dan 5 itu seperti apa, ini kita gambarkan generik model evidence-nya yang harus disiapkan. Kalau di 2 domain pertama yaitu kebijakan dan tata kelola, berarti generic evidence-nya itu kalau Bapak dan Ibu hanya di level 1 ya hanya sebatas konsep atau draft. Kalau di level 2 ya berarti Bapak dan Ibu harus bisa menunjukkan bahwa kebijakan atau tata kelola itu kalau mau di level 3 ya berarti semuanya. Perangkat daerahnya ada 30 berarti ada 30 evidence yang menjelaskan bahwa misalnya integrasi aplikasinya sudah dilakukan di semua, misalkan. Berarti untuk aplikasi umum berarti ada 8. Kalau aplikasi yang direncanakan terintegrasi ada 10, berarti 10-10-nya sudah dilaksanakan integrasinya. Nah, kalau misalnya ingin di level 4, berarti Bapak dan Ibu harus bisa menunjukkan, baik di kebijakan atau di tata kelola, bahwa itu sudah bisa menggambarkan keterhubungan dengan instansi di luar, baik vertikal atau horizontal, termasuk bisnis di luar pemerintahan, bisa dikendalikan, ya, kemudian termasuk ada hasil-hasil evaluasi, ditunjukkan dengan notulen dan sebagainya. Dan di level kelima, kalau memang ingin ada, pengakuan di level 5 itu konsistensi selama bertahun-tahun dilakukan, pembaharuan kebijakannya juga bisa ditunjukkan. Berarti ada evidence di mana kebijakan lamanya ada, kebijakan barunya ada, kemudian hasilnya ditindaklanjut atau tidak. Nah, ini di 2 domain pertama ya Bapak Ibu, dan yang terakhir ini di posisi kalau di domain ketiga, layanan, berarti ini berbicaranya di aplikasi. Nah, keyword-nya juga kan berbeda ya Bapak Ibu. Kalau tadi itu adalah level kematangan proses, kalau yang ini adalah level kematangan teknis. Nah, teknisnya berarti kalau hanya satu arah, berarti hanya website statis, begitu kalau interaksi berarti dua arah, kemudian kalau ada transaksi berarti sudah sesuai tusi, mengakomodasi workflow, kolaborasi itu integrasi lintas instansi tadi baik vertikal horizontal termasuk pemerintahan dan bisnis, dan optimalisasi selalu ada tindak lanjut terhadap layanan itu. Jadi aplikasinya terus dimonitoring, dikembangkan, di-patching begitu istilah bahasa teknisnya begitu ya. Ditambal ada hal-hal yang bocor dari sisi keamanannya dan seterusnya. Nah, ini
3 domain keseluruhan bagaimana kalau ingin berada di level posisi tingkat 4 atau tingkat 5, maka kata kuncinya adalah ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Kalau di tingkat 4, hasil monitoring evaluasinya bisa ditunjukkan. Bentuknya bisa notulensi, dan seterusnya. Ini contoh di teman-teman Kementerian Keuangan ada notula, rapat, ya, menelaah legal drafting nomor sekian. Berarti ini contoh kebijakan yang dievaluasi. Berarti ada kebijakan lamanya, ada kebijakan barunya. Kemudian kalau ditindaklanjuti, berarti ada proses di mana hasil dari evaluasi tadi menjadi masukan untuk perbaikan secara berkelanjutan. Nah, ini artinya kalau konsisten dilakukan bertahun-tahun, inilah yang berada di level kelima. Bapak Ibu, kita masuk ke indikator 13 dan 31. Ini adalah indikator layanan pengadaan. Next. Sebetulnya di indikator 13 dan 31 ini, karena sifatnya adalah aplikasi umum berbagi pakai, dan umumnya sudah digunakan oleh hampir semua instansi, rata-rata di tahun kemarin untuk indikator 13 dan 31 ini sudah masuk ke tingkat kematangan 4, ya. Karena diminta semua instansi itu sudah memanfaatkan aplikasi ini. Oke, next. Nah, turunan aturannya juga sudah lengkap, sudah banyak. Bagaimana pedoman pengadaan barang, bagaimana pedoman swakelola, bagaimana pedoman pelaksanaan tender dan lain-lainnya sudah ditetapkan, sehingga dasar hukum dari indikator ini sudah lengkap, sehingga Bapak Ibu umumnya sudah masuk ke level 4. Oke, next. Apabila sudah mengimplementasikan ini. Nah, ini sebetulnya skema cara pengadaan barang tadi sudah dikelompokkan bahwa ada yang namanya menggunakan swakelola, bagaimana melakukan purchasing, bagaimana pengadaan secara khusus, itu semua sudah diatur dan sudah ada ketetapannya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengimplementasikan kebijakan dan juga membuat kebijakan daerah bahwa aplikasi ini sudah diimplementasikan di instansi Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Tingkat kematangan, karena aplikasi ini termasuk aplikasi yang sudah mature ya, jadi sudah bagus dan sudah dimanfaatkan oleh semua instansi. Kemarin rata-rata kebijakan layanan pengadaan ini sudah di level 4. Jadi Bapak Ibu cukup memberikan penjelasan dan juga data dukung bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan kebijakan layanan pengadaan ini. Dan juga mungkin sudah melaksanakan implementasinya dengan memanfaatkan aplikasinya. Oke, next, Mas. Nah, ini masalah aplikasinya bahwa ini sudah diimplementasikan. Apabila kebijakan itu ditetapkan, tentu juga aplikasinya sudah dimanfaatkan. Dan biasanya setara juga, umumnya seperti tahun lalu, tingkatnya rata-rata sudah di level 4 semuanya. Baik, next. Oke, Bapak